Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera bagi kalian semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan ketiga, kali ini Pak Affa akan menjelaskan pertolongan pertama pada korban kesetrum dan pencegahan kecelakaan kerja. Sebelumnya di pertemuan pertama sudah saya singgung tentang kecelakaan kerja, tapi di sini saya singkat saja langsung ke upaya pencegahan kecelakaan kerja. Langsung saja pertolongan pertama pada korban kesetrum. Yaitu jangan gegabah, perhatikan cara menolong korban kesetrum yang benar. Jadi tidak boleh tergesa-gesa saat menolong korban kesetrum. Cara menolong korban sengatan listrik bagaimana? Sebelum menolong korban yang kesetrum listrik, Anda harus memahami dulu bagaimana teknik yang benar, agar Anda sendiri tidak menjadi korban kesetrum juga. Cara menolong korban sengatan listrik: 1. Amankan area di sekitar tempat kejadian. Hubungi IGD. Jangan menyentuh korban. Jangan memindahkan korban. Terakhir, periksa tubuh korban. Yaitu pertama, matikan aliran listrik di lokasi kejadian. Jadi sebelum menolong korban kesetrum, perhatikan keadaan sekitar, pastikan Anda tidak berada di sekitar sumber listrik. Jika memungkinkan, segera putuskan aliran listrik di lokasi kejadian. Jadi carilah panel listrik atau kotak skrin untuk memadamkan listrik tersebut. Jika tidak bisa dimatikan, pindahkan atau jauhkan korban dari sumber listrik menggunakan benda yang tidak bisa dialiri listrik. Jangan menyentuh aliran listrik menggunakan peralatan yang basah atau berbahan logam. Selain itu, jika sumber listrik belum bisa dipadamkan, jaga jarak Anda minimal 6 meter dari korban yang masih tersengat listrik. Hindari menyentuh kubangan air atau benda-benda yang basah. Jadi itu pertolongan pertama pada saat kejadian, yaitu amankan aliran listrik di lokasi kejadian. Selanjutnya, sudah amankan area sekitar tempat kejadian sudah. Hubungi IGD, yaitu segera menghubungi instalasi gawat darurat ke rumah sakit terdekat atau memanggil ambulans agar korban bisa mendapat pertolongan medis cepatnya. Jadi selama menunggu bantuan datang, jangan ditinggalkan korbannya. Kemudian jangan menyentuh korban. Jika korban masih bersentuhan dengan sumber sengatan listrik, jangan menyentuhnya agar Anda tidak ikut kesetrum. Jadi kalian kalau ada temannya atau orang yang kesetrum, jangan langsung disentuh. Kalian akan ikut tersetrum juga. Terutama jika Anda belum yakin aliran listrik sudah diputus. Juga jika Anda merasakan sensasi kesetrum di kaki atau di bagian tubuh bawah. Jadi kalian bisa menggunakan benda-benda seperti ini. Kayu. Tapi jangan kayu yang basah. Kita lanjut. Nah, jangan memindahkan korban. Jadi
korban kesetrum jangan dipindahkan begitu saja, karena di situ pasti ada alirannya, masih ada alirannya, kecuali jika dia terancam kesetrum lagi atau berada di area yang tidak aman. Cari handuk atau apa yang bisa digunakan untuk menyentuh, untuk memindahkan secepatnya, karena dirasa di area tersebut sangat tidak aman untuk ditempati sementara. Periksa tubuh korban. Periksa tubuh korban dengan teliti dan berurutan mulai dari kepala, leher hingga kaki. Apabila terdapat luka, hindari menyentuhnya. Jika korban menunjukkan tanda-tanda shock, lemas, muntah, pingsan, napas, dan lain-lain, angkat kakinya sedikit, kecuali jika dia merasa kesakitan. Apabila petugas medis sudah tiba, jelaskan kondisi korban, termasuk jika ada luka di tubuhnya. Oke, kita lanjut ke prinsip dasar pencegahan kecelakaan kerja. Prinsipnya yaitu pencegahan kecelakaan dalam kaitannya dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja harus mengacu dan bertitik tolak pada konsep sebab akibat kecelakaan, yaitu dengan mengendalikan sebab dan mengurangi akibat kecelakaan berdasarkan prinsip pencegahan kecelakaan tersebut. Maka fungsi dasar manajemen keselamatan dan kesehatan kerja memegang peranan penting terhadap upaya pengendalian kecelakaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Jadi pertemuan sebelumnya, yang pertemuan pertama sudah saya jelaskan tentang undang-undang tentang manajemen terkait dengan pelindung dengan kecelakaan kerja. Nah, ini upaya pencegahan kecelakaan kerja. 1. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Kemudian upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Ketiga, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Satu, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja, yaitu yang dilakukan 1. Pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. 2. Pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Kemudian upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. 1. Pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. 2. Konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. Dan ketiga, pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Kemudian terakhir, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Prosedurnya 1. Prosedur dan aturan K3 di tempat kerja. 2. Penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja. 3. Penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja. Jadi itu prosedur-prosedur upaya pencegahan kecelakaan kerja. Selanjutnya kalian akan saya perlihatkan video kecelakaan kerja tapi berbentuk animasi.
Nah, terakhir, seperti biasa, kalian rangkum di buku tulis atau buku catatan dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih. Pelajarannya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah selesai melihat video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.